Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita mulai kegiatan tentang HBS pada saat siang hari ini, kita awali dengan doa. Ya. Please minta Jihan untuk pimpin berdoa. Jihan, bisa pimpin berdoa? Sinten, Bu? Jihan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan yang sangat indah siang hari ini, kita ada seorang tamu spesial ya sebagai narasumber kita yaitu Dr. Febriana. Ayo berikan salam. Halo dokter. Halo dokter. Halo adik-adik. Kesempatan untuk dokter kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siang ya, selamat siang adik-adik. Siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Febriana, biasa dipanggil Dr. Febri. Panggil aja Kak Febri. Maaf ya, harus siang-siang dulu karena harus pelayanan ke orang sakit dulu. Jadi kita silakan, nggak apa-apa ya. Nanti agak ngantuk-ngantuk sedikit boleh lah. Kita sebentar aja kok. Nanti nggak bosen. Nanti kita akan lebih sering lihat video daripada tulisannya. Oke? Dimulai dok sekarang. Oke. Monggo Mbak Grace. Suara saya kedengaran ya, Dek? Gitu. Pertama, namanya Kak Febri adalah Dr. Febriana Ayu Permatasari, tapi panggil aja Kak Febri. Hari ini temanya PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, PHBS itu, apa itu sih PHBS itu? Kenapa kok kita harus tahu PHBS? Oke, PHBS adalah kumpulan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan sekitar kita dalam keadaan sadar sebagai hasil pembelajaran yang secara mandiri itu untuk kita sendiri supaya bisa mencegah penyakit dan untuk meningkatkan kesehatan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau misalnya kita itu sehat, lingkungan kita akan sehat. Kalau kita sehat, itu pengaruh juga ke orang tua kita. Nah, kalau misalnya salah satu di antara kita itu ada yang sakit, mesti nanti akan berpengaruh ke keluarga kita. Contohnya kalau saya Kak Febri sakit, terus Kak Febri punya adik kecil, berarti nanti bisa menularkan ke adik kecil itu tadi. Next. Kalau enggak kedengeran, bilang ya, Dek ya. Apa saja sih PHBS itu? PHBS kalau misalnya di sekolah itu banyak, Dek. Mulai dari yang buang sampah itu harus di tempatnya, cuci tangan, terus habis itu nggak boleh jajan sembarangan. Tapi di sini yang Kak Febri ambil adalah 3 tema, yaitu mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun, memakai masker jika keluar, caranya yang benar, dan etika batuk. Oke, next. Cuci tangan pakai sabun. Nah, sebelum kita tuh langkahnya cuci tangan gimana, kita harus tahu alasannya kita tuh mencuci tangan pakai sabun itu supaya apa. Nah, cuci tangan pakai sabun itu adalah tindakan atau langkah membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun supaya bersih untuk memutus rantai penyakit. Jadi untuk mencegah penyakit. Dan itu harus memakai sabun. Jadi nggak bisa cuma air mengalir aja, karena itu tidak akan membersihkan kita dari kuman penyakit. Next. Nah, ini kucing ya, kucingnya sih nyoba main air. Next. Oke. Nah, sebelum kita ke langkahnya, kita harus tahu kenapa tuh Kak Febri kita tuh harus mencuci tangan. Sebenarnya kenapa kok nggak
pakai air dicelup-celupin, celup aja, terus habis itu sudah kita langsung makan. Nah, ini kita lihat video penjelasannya. Monggo, Chris. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Kenapa kita harus cuci tangan? Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular. Contohnya, seperti batuk, pilek, diare, Napasan ya. gatal-gatal, sakit mata, dan tifus. Di telapak tangan kita terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, setelah menyentuh hewan, dan setelah memegang kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun, tak hanya di bagian telapak tangan. Sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, dan pergelangan tangan. Sabun bisa menghilangkan berbagai macam kotoran dari kulit dan membuat kuman penyakit. Teman-teman, biasakan mencuci tangan dari sekarang. Yuk! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Oke, gimana? Dari video tadi, Kak Febri mau nanya, penyakit apa aja yang bisa ditimbulkan kalau kita nggak cuci tangan? Ayo, apa aja dari video tadi? Coba disebutkan. Pilek, Pilek, batuk, batuk, diare. oke, pinter. Diare, oh pinter. tipes, Tipes, ya pinter. Oke. Lambung bener. Satu lagi, kalau misalnya kita, aduh kok nggak enak ya tangannya ya, apa itu? Sakit apa itu namanya? gatal-gatal, Gatel-gatel, pinter. Terus habis itu tadi ada info di mana kalau kuman itu kadang di tangan kita itu bertahannya sampai berapa jam, adik-adik? 3 jam. 3 jam, pinter. Oke, sip. Jadi semua sudah paham ya. Jadi kan menyimak semua, nggih? Oke. Jadi intinya itu cuci tangan itu supaya kita tuh mendapatkan tangan kita tuh bersih dan sehat. Jadi kayak tadi ada penjelasan. Memegang uang aja kita harus cuci tangan. Kenapa toh kok memegang uang kita harus cuci tangan? Karena ketika uang itu dikasihkan ke orang-orang, mesti kan berpindah-pindah tangan, deh. Misalnya ibu jualan ayam, ngasih kembalian ke ibunya adik-adik bekas pegang ayam, terus nanti ibunya adik-adik pegang adik lagi. Nah, itulah di situ kalau misalnya kita nggak sering-sering cuci tangan, penularan itu cepat terjadi tanpa kita sadari. Oke, next, Grace. Ini gambar kumannya yang 3 jam tadi ya. Next. Ini adalah penyakit yang sudah disebutkan tadi ya, yang sudah dicontohkan oleh si Bubu. Jadi kalau contohnya itu seperti apa? Oke, next, Bu Kris. Oke, jenis sabun dan air. Intinya adalah sabun apapun itu boleh. Asalkan jangan abu gosok, itu tidak boleh ya, itu untuk panci, bukan untuk tangan ya. Jadi jenis sabun apapun itu boleh, asalkan untuk tangan dan tidak membuat iritasi atau tambah gatal. Jadi sensitif kulit itu setiap manusia itu beda-beda, setiap orang itu beda-beda. Jadi disesuaikan aja. Pokoknya jangan abu gosok sama sabun kayak colek gitu. Nah, jangan, nanti panas soalnya rasanya. Oke, monggo.
Kapannya ini tadi sudah dijelaskan oleh si Bobo ya. Jadi kapannya kita mencuci tangan itu setelah buang air besar atau buang air kecil. Terus itu setelah menyentuh binatang atau kotorannya. Misalnya adik-adik punya kucing, terus adik harus membersihkan kotorannya. Nah itu habis bersihkan berarti harus cuci tangan. Setelah batuk dan bersin di tangan. Terus habis itu setelah mengobati luka dan setelah memegang atau membuang sampah. Next. Oke, ini adalah langkah-langkahnya itu ada 6. Nah, lebih enaknya sebaiknya kita lihat video aja ya. Jadi kalian nanti bisa tahu. Iya dong. Nah, aku minta kalian bisa ikuti ya gerakannya ya. Nanti ada pemandunya. Pemandunya juga anak-anak SD. Cuci tangan, 6 langkah berputar. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga telapak dan sebelah jari. Keluarkan dan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tangan. Oke. Nah, bentar Bu Kres, sebelum kita mulai, kita lihat. Aku mau nanya, yang pertama yang digosok yang mana? Telapak tangan. Oke, pinter. Yang kedua yang digosok yang mana? Punggung tangan. Punggung tangannya kiri aja atau kanan kiri? Kanan kiri. Kanan kiri, pinter. Terus yang ketiga mana lagi? Sela-sela jari tangan. Sela-sela jari tangan. Pinter. Terus yang keempat? Ibu jari. Ibu jari. Ibu jari mengunci sayang ya, kayak gini ya. Oh, Ya, ibu jari mengunci kan. Oke, jangan lupa. Terus yang kelima? Yang kalian sebutkan lagi? dari ibu jari. Ibu jari kanan dan kiri. Yang terakhir adalah Apa namanya? ujung jari, kuku-kuku jari. Iya. Nah, di sini nanti videonya ada video TikTok cuci tangan. Kalian bisa lihat satu-satu. Nanti setelah lihat kita siap? Tapi potong, Jis. Siap ya adik-adik ya. Kedam itu kau ingat. Oke, nah Kak Febri mau kita joget bareng-bareng. Kebetulan guru kalian ini jago TikTok juga. Oke, ya ikuti TikToknya itu ya. Siap? Siap nggak? Kedam itu kau Oh ini yuk mulai. Oke lah, supaya nggak bosan. Ya. Terus yang kedua temanya adalah cara memakai masker yang benar ya. Sekarang musimnya adalah COVID-19 atau yang bisa disebut corona. Jadi sangat penting sekali untuk kalian memakai masker. Masker sebenarnya kalau misalnya kalian bukan dokter atau perawat, masker kain pun juga tidak masalah karena itu juga akan membantu kalian terhindar secara langsung dari kuman-kuman. Nah,
Cara memakai masker yang jelas menutupi hidung dan mulut serta bisa ditarik sampai ke dagu. Dan ketika memasang, bagian depan boleh dipegang, tapi ketika melepas tidak boleh dipegang ya adik-adik bagian depannya. Yang dipegang adalah tali yang atau yang menggantung di telinga kita. Jadi itu misalnya sih kalau kita pakai kacamata, maskeran itu mesti kayak berembun. Nah, itu artinya maskernya bocor. Tapi kalau misalnya terasa. Oke, kita lihat video selanjutnya. Video selanjutnya ada Ibu Kris. Nah, sebelumnya, slide sebelumnya. Oh, terus yang etika tadi Bu Kris. Oke, etika batuk ya. Etika batuk ini yang kalian harus pahami adalah 3 cara, yaitu menggunakan masker dengan menutup lengan. Nah, contohnya kayak bajunya Kak Febri ini pendek ya. Jadi kalau ditutup itu jangan yang ini. Kalau ini nanti kalian tutup, habis itu lengannya yang nggak bajuan, terus kalian usap-usapkan ke mulut sama aja. Nah, tapi kalau misalnya yang kotor baju sekali pakai nanti bisa dicuci. Jadi nanti kalau batuk mulai sekarang kalian sudah tahu caranya, nggak bisa batuk pakai tangan. Tapi kalau maskeran kayak Pak Febri sekarang ini, kalau kita mau batuk nggak masalah. Jadi kita bisa batuk aja di dalam masker kita. Serta menutup mulut dan hidung kita menggunakan tisu. Kalau misalnya kita nggak, jangan lupa masker dan tisunya dibuang ke tong sampah. Cuci tangan. Oke, kita lihat video ya. Etika batuk dan bersin. Nah, ini adalah video TikTok untuk etika batuk ataupun bersin.
Kita lihat bareng-bareng ya. Ini Pak Dokter dan Bu Dokternya sekarang lagi ngapain? Supaya lucu mereka bikin video TikTok. Get up, get down like this. Gitu ya. Jadi intinya adalah gimana Dek etika batuk sekarang ada berapa? Ada 3 ya. Apa aja coba? Batuk di baju lengan, Oke, baju lengan. Terus batuk ditutupi dengan tisu, dan ketika memakai masker tinggal batuk. oke. Siap. Jangan lupa tisunya dibuang ya, Adik-adik. Oke, adik-adik. Jadi dari semua video intinya adalah siapa sih yang nggak kepengen segera kumpul sama teman-teman di sekolah, siapa yang nggak pengen kalau misalnya ngobrol itu tanpa masker, siapa yang nggak pengen liburan jauh jalan-jalan tapi nggak perlu bingung pakai masker. Nah intinya tuh semua pengen, tapi gimana caranya supaya pengennya kita itu terwujud? Nah caranya adalah mari bantu kita semua atau bantu kondisi lingkungan sekitar kita dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara salah satunya cuci tangan pakai sabun dan memakai masker. Jaga jarak itu penting memang, apalagi kalau misalnya musuh yang kita ajak bicara itu tidak memakai masker, karena memang kita tidak pernah tahu apa yang dikeluarkan dari percikan ludah atau air liur dari lawan kita. Ya, tetap semangat ya adik-adik ya, walaupun daring itu tapi harus tetap semangat, karena siapapun itu juga sudah mulai lelah dengan kondisi seperti ini, tapi bukan berarti mengendorkan semangat kita untuk berjuang, karena kesalahannya ini bukan hanya di Kediri, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Makanya sampai ada cara pemakaian masker menurut WHO. WHO itu adalah organisasi kesehatan dunia. Jadi organisasinya tenaga kesehatan, tapi yang memenuhi adalah semua negara, yaitu dunia. Itu ya adik-adik, apa aja yang ditanyakan? Saking ngantuknya ya. Tidak. Oh tidak, oke lah. Jadi kalau ada apa-apa boleh kok tanya, misalnya Bu Kris, aku mau nanya sama Bu Dokternya gimana toh kok aku pakai masker ini itu harus gimana, kok aku bersin ini gimana, temanku kok nggak pakai masker gimana, boleh nanti biar Bu Kris nanti akan menyampaikan Kak Febri untuk supaya nanti Kak Febri memberikan saran. Intinya adalah jangan lelah untuk memakai masker dimanapun dan kapanpun gitu, karena memang kalau ditanya Kak Febri bosan apa enggak ya sebagai tenaga kesehatan kok pakai masker, bosan banget. Kalau ditanya bisa nafas dengan lancar, ya enggak bisa, malah Kak Febri malah maskernya nanti double kayak gitu. Belum lagi semuanya pakai baju ya, bajunya itu malah nggak enak ya, seperti itu. Oke, saya tutup. Sekian presentasi dari Kak Febri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Febri, semuanya bilang terima kasih Kak Febri. Terima kasih Kak Febri, ayo semuanya bilang terima kasih Kak Febri. Ini kalau foto